Darah yang dialirkan dari leher ayam itu membasahi tiap sudut rumah Pak Tuhati. Pak Tuhati melakukan ritual pemanggil belis atau setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, saatnya kita dengarkan cerita Restu Wiratmaja. Dan kali ini cerita dari Jawa Tengah, tepatnya di tahun 1978, dengan judul Pernikahan Berdarah. Tapi sebelum saya ceritakan, klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Nang, melepuh. Wes suruh iki. Nang, ayo masuk. Sudah petang ini. Anak kecil nggak boleh loh jam segini keluar. Teriak seorang ibu kepada anak bernama Samiun. Enje bu, enje. Iya, ucap Samiun kesal. Waktu surup atau petang dipercaya sebagai waktu di mana para lelembut keluar. Di waktu itu juga seluruh warga desa masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Bu cari nang desa sebelah ono wong hajatan loh. Bu arep teko gak? Bu, katanya tuh di desa ada orang hajatan loh. Ibu mau datang gak? Tanya Samiun kepada ibunya. Siapa toh nang? Mbak Wartini bu. Oh, perempuan itu toh. Ibu Samiun terkejut mendengar penuturan anaknya mengenai pernikahan Wartini. Kenapa lo bu memangnya bu? Wes lah, ojo prono-prono lah, ojo dibelis no. Intinya sudah jangan kesana-sana, nanti ada setan, ucap Ibu Samiun. Wartini adalah gadis yang sering dibicarakan karena selalu gagal dalam masalah pernikahan. Bukan karena mahar ataupun beratnya prosesi pernikahan, tapi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, Wartini dirancang untuk membunuh para lelaki yang kerap atau yang akan dinikahinya. Tepatnya di desa sebelah, sebut saja desa M. Wartini arep nikah yo. Seriusan toh pak? Ucap salah satu warga yang membeli sayur mayur di dekat rumahnya. Kamu baru tahu toh? Kamu tahu nggak? Wartini tuh sering dirasuki setan loh. Apa tidak gila yang mau menikahi Wartini? Ya apa jangan-jangan keluarga Wartini itu memanfaatkan hartanya saja toh pak? Obrolan semakin panas tatkala Wartini sendiri mendekati mereka. Mas, ada cabai? Tanya Wartini. Tukang sayur itu terkejut dengan mengeluarkan keringat dingin ketika Wartini menghampiri perdagangannya. Ada mbak, ada. Silakan ini. Ibu-ibu yang membeli sayur itu langsung mendekati Wartini. Kamu tidak kambuh penyakitnya toh War? Tanya seorang ibu. Maksudnya apa toh bu? Berapa laki-laki lagi yang ingin kamu bunuh? Hah? Teriak ibu itu kesal. Wartini hanya terdiam. Dia tak tahu harus bagaimana untuk tidak menelan argumen pedas dari tetangganya itu. Aku tidak tahu apa-apa loh bu. Aku tidak tahu, ucap Wartini pasrah. Alah, nggak usah berbohong lah kamu. Wartini segera meninggalkan ibu-ibu yang julid itu dengan wajah kekhawatiran. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan Pak Tuhadi. Pak, aku sudah lelah dengan perkataan ibu-ibu tetangga di sini. Ada apa Tondo? Tanya Pak Tuhadi. Wartini terduduk diam dan menaruh begitu saja belanjaannya. Pak Tuhadi mencoba untuk merayu Wartini agar bersabar terhadap seluruh perkataan orang tetangganya. Manusia itu tidak akan diam terhadap apa yang kita lakukan, Dok. Kuatkan hatimu walaupun perkataan itu memang benar-benar membuat hatimu sakit. Wartini agak lega dengan nasihat bapaknya itu. Terus aku harus bagaimana, Pak? Sebentar lagi pernikahanku akan digelar. Pak Tuhadi memegangi kedua tangan Wartini dan berucap kepadanya agar rahasia yang tidak diketahui orang-orang di luar sana. Shh, gini ya,
Jangan sampai mati karena omongan tetangga ya. Kamu harus kuat. Wartini mengangguk paham. Dia menjadi lebih tenang di saat hatinya mulai agak gelisah. Omongan tetangga itu ya Nduk, itu memang lebih pedas dibandingkan cabai-cabaimu ini. Senyum Pak Tohati menghibur Wartini. Wartini membalas senyuman dari Pak Tohati. Dengan pelukan hangat seorang ayah, tak ada habis-habisnya pandangan seseorang terhadap dirinya, kecuali adanya kehancuran dan membahagiakan mereka semua. Tepat di malam harinya, di sela-sela kesunyian tak bertepi dan angin malam mengetuk sapi rumah Wartini, Pak Tohati menyempatkan diri untuk menyembelih ayam cemani hitam dan mengelilingi rumahnya sebanyak 8 kali. Darah yang dialirkan dari leher ayam itu membasahi tiap sudut rumah Pak Tohati. Pak Tohati melakukan ritual pemanggil belis atau setan yang digunakan untuk merasuki jiwa Wartini. Inilah awal mula dari semuanya. Wanita seperti Wartini dimusuhi oleh para tetangga-tetangganya. Pak Tohati semisal, Pak Tohati mengangkat bangkai ayam itu tinggi-tinggi ke arah timur dengan maksud mengundang arwah jahat yang digunakan untuk sebagai wadah dari kekuatan ilmu hitamnya. Mlebu ana anak jero Wartini. Itu adalah masuklah ke dalam tubuh Wartini. Jelas Pak Tohati. Acara pernikahan berlangsung. Mempelai pria mendatangi rumah Pak Tohati. Wartini pun telah siap untuk dirinya secantik mungkin. Para tetangga masih saja berisik-bisik tentang pernikahan Wartini ini. Dan anehnya, wajah Wartini tidak seperti hari kemarin yang terlihat muram dan lesu. Wartini tampak bergairah dan memiliki aura yang berbeda. Tentu saja membuat sang mempelai pria yang bernama Agus ini benar-benar kesemsem. Dilakukanlah secara prosesi ijab kabul dengan khidmat dan penuh antusias. Keluarga dari dua mempelai pun juga sepertinya bahagia. Ibu dari Wartini telah meninggal dunia. Orang-orang mengira bahwa meninggalnya sang ibu dikaitkan dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh Pak Tohati. Dan seperti biasa, setelah acara ijab kabul selesai, pihak mempelai saling mengenal satu dengan yang lain. Namun begitu keluarga Agus ingin mengetahui tentang Wartini, Pak Tohati meminta izin kepada mereka untuk membawanya ke kamar. Setelah diizinkan, Wartini diberi susu ke dalam pipinya oleh Pak Tohati. Kamu itu anak cantik nak, gak ada yang akan mengalahkan kecantikanmu, ucap Pak Tohati kepada Wartini. Wartini sama seperti biasanya, hanya diam dan tak menggubris apapun. Rogomu wis aku tukar karo lelembut kue. Yo sing sabar yo Nduk, kue bakal weruh tujuan bapakmu saiki. Dan intinya, Pak Tohati sudah menukar tubuh Wartini. Setelah selesai dipasangkan susu, Wartini dibawa keluar oleh Pak Tohati. Dan tentu ini untuk menemui keluarga Agus. Untuk menemui keluarga Agus yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Wartini. Keluarga Agus menanyakan beberapa hal mengenai keberlanjutan kehidupan keduanya. Di antara pertanyaan itu adalah rumah mana yang akan dipilih, siapa yang akan bertanggung jawab untuk membina mereka berdua, dan apa ada kesepakatan berlanjut ketika salah satu di antara keduanya meninggal. Pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan dari keluarga Agus, sedangkan yang nomor ketiga, Pak Tohati mengajukan bahwa mereka atau keluarga Agus agar pertanyaan ini dilontarkan. Pertanyaan nomor 1 dan 2 adalah pertanyaan dari keluarga Agus. Sedangkan pertanyaan yang ketiga itu datang dari Pak Tohati. Mereka atau keluarga Agus terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan Pak Tohati itu. Bentar toh Pak, maksud Bapak itu bagaimana? Ya sebenarnya untuk menjaga-jaga saja. Barangkali ada salah satu di antara keduanya meninggal dunia, apakah ada kesepakatan berlanjut begitu loh. Sedangkan kan kita tahu sendiri pengantin baru ini rawan akan kehancuran dari berbagai belah pihak. Ya mungkin Bapak akan tahulah nanti. Senyum Pak Tohati. Pak Tohati kembali mempertegas argumennya kepada keluarga Agus. Segala keputusan kita itu kita serahkan kepada Agus dan Wartini. Keduanya memiliki peran penting dari keberlangsungan kehidupan keluarga itu kan. Pak Tohati bangkit dan mendekati Wartini.
Nak, kamu yakin akan meninggalkan bapak seorang diri di tempat sunyi seperti ini? Apa kamu ingat ibu itu sudah meninggal loh? Tanya Pak Duhadi. Wartini menatap sedih wajah Pak Duhadi, lalu memegang erat kedua tangan Pak Duhadi. Pak, jangan tinggalkan Wartini, pinta Wartini. Dalam hati Pak Duhadi, dia merasa sangat senang. Sosok lembut yang merasuki jiwa Wartini telah sepenuhnya bisa dikendalikan olehnya. Agus merasa kasihan dengan permintaan Wartini yang benar-benar menggugah hatinya. Pak, aku akan ikut Wartini saja kemanapun dan apapun keputusannya. Tidak baik bila kita menolak permintaannya, karena kan pernikahan ini juga baru saja selesai, ucap Agus. Bapak Agus merasa kecewa dengan keputusan dini dari seorang Agus yang dikenalnya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya sudahlah, kamu tahu kan, rumor yang berlaku tak akan pernah hilang begitu saja. Keluargamu terkenal dengan keluarga belis. Aku menikahkan anakku dengan tujuan meluruskan keluargamu ke jalan yang lebih baik. Jadi jangan kau macam-macam dengan tercapainya tujuanmu saat ini, ucap Bapak Agus itu. Silakan saja Pak Suroto, Bapak Agus. Kau memiliki hak dan keputusan terhadap anakmu sendiri. Namun bagaimana mungkin cinta akan dibatasi oleh aturan toh Pak? Bukankah cinta itu tidak beraturan? Tanya Pak Duhadi. Cinta yang tidak beraturan itu sebenarnya berasal dari kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman seseorang dalam memandang indah sesuatu yang telah bersifat alamiah. Cinta itu alamiah Pak. Jadi ya jangan dibuat-buat, apalagi soal aturan-aturan gak jelas. Jelas Pak Suropto. Perdebatan itu terus merambah. Agus dibuat kesal hingga mengebrak meja. Wes cukup. Sampai kapan kita akan begini? Bukankah sekarang itu kita satu keluarga? Kita sudah menjadi satu bagian dari potongan-potongan yang terpisah. Pak Duhadi tersenyum mendengar perkataan menantunya itu. Baiklah. Berarti sudah menjadi keputusan Agus harus tinggal di sini ya? Tanya Pak Duhadi. Apa jaminannya? Tanya Pak Suropto. Ya sudahlah, ini gorok leherku jika memang keluarga kami adalah keluarga pembunuh, senyum Pak Duhadi kepada keluarga Pak Suropto. Hasil keputusan dari Agus akan tinggal bersama Pak Duhadi dan Wartini memang benar-benar berat bagi keluarga Agus. Tapi memang ini harus direlakan karena ini menjadi keputusan Agus. Namun karena tekanan dan tuntutan Agus, sepertinya keputusan itu membuat banyak hal yang kontroversi. Ya wes, baiklah. Kamu boleh tinggal di rumah ini, namun jika ada sesuatu yang terjadi padamu, kami tidak akan tinggal diam ya Gus, jelas Bapak Agus. Agus mengangguk paham terhadap apa yang dikatakan oleh bapaknya itu, karena bapaknya terkenal hati-hati, apalagi terhadap keluarga Pak Duhadi yang benar-benar dirumorkan sebagai keluarga pembunuh. Setelah usai apa yang dibicarakan mengenai ketetapan Agus dan Wartini untuk memilih tinggal bersama, akhirnya keluarga Agus kembali ke tempatnya masing-masing. Tepat hari pertama setelah pernikahan, Wartini masih berlagak seperti orang polos yang benar-benar belum mengetahui apa-apa. Dia juga tidak sadar bahwa jiwanya sedang dipenjara oleh sosok lelembut di peliharaan Pak Duhadi. War, apa kamu tidak merindukan purnama yang mengkilau di malam hari? Tanya Agus. Wartini hanya tersenyum manja. Sifat manjanya itu menambah gairah dari seorang Agus untuk segera menikmati, ya tentu, malam pernikahannya. Wartini hanya terdiam sejenak dan tiba-tiba wajahnya memucat. Tubuhnya sangat dingin. War, hari ini kamu kok dingin sekali ya? Tanya Agus polos saat itu. Agus mencoba untuk memaksa Wartini, tapi saat Agus membaringkan tubuh Wartini, dengan sekejap wajah Wartini berubah menjadi sangat menyeramkan. Lembut yang mendiami tubuh Wartini telah menampakkan diri di hadapan Agus. Wartini, teriak Agus yang tak percaya dengan perubahan bentuk wajah istrinya itu. Mas Agus, kenapa?
ucap Wartini dengan nada pasal. Tidak. Kamu bukan Wartini kan? Bukankah kamu sudah janji untuk hidup bersamaku, Mas? Tanya Wartini lagi. Bentar, kamu bukan Wartini. Agus mencoba untuk lari namun sayang, mulutnya keluar darah dengan jumlah yang sangat banyak. Teriak Agus benar-benar mencekik malam itu. Agus teriak minta pertolongan. Ia terjatuh karena seperti ada tekanan yang memberatkan dalam tubuhnya. Tolong aku, tolong, ucap Agus sambil berusaha menggapai pintu kamarnya. Wartini melangkah ke arah Agus. Ia menjambak rambut Agus. Siapa yang membunuh Ajeng? Ibu Wartini. Apakah keluargamu? Ucap Wartini. Agus menatap wajah Wartini yang sangat menyeramkan itu. Bukan keluargaku, bukan. Sekarang rasakan kerasukanmu. Manusia biadab sepertimu pantas untuk masuk ke neraka. Seketika Agus memandang Wartini saat itu. Mata Agus sangat perih dan kemudian mengeluarkan darah merah. Wartini tersenyum ke arah Agus. Begitu juga dengan telinga dan hidungnya. Darah itu keluar secara bersamaan hingga membuat tubuh Agus melemas. Lambat laun tubuh Agus tidak merespon sama sekali dan akhirnya Agus mati di tangan Wartini yang sedang dirasuki roh lembut Pak Tuhati. Bersamaan dengan itu, pintu terbuka dengan perlahan. Masuklah seorang laki-laki yang menjadi penjinak dari lembut itu. Bagus Wartini. Kamu telah membalas dendamkan ibumu. Sekarang, bunuh pria yang telah menghancurkan kehormatan ibumu ya, ucap Pak Tuhati sambil memeluk Wartini yang telah kembali semula seperti sedia kala. Keesok harinya, para warga geger dengan penemuan mayat Agus yang berada di tengah kebun milik salah satu warga. Tubuh Agus tidak utuh layaknya korban seperti dimangsa oleh hewan buas. Berita tentang kematian Agus pun menaruh curiga kepada Pak Tuhati. Pasalnya, Pak Tuhati sendiri memainkan perannya dengan berdrama di hadapan para warga agar argumennya dipercaya. Keluarga Agus marah besar mendengar berita kematian salah satu keluarganya itu. Mana Tuhati? Mana? Ucap Bapak Agus sambil mengacungkan parit. Pak Tuhati keluar dengan santainya sambil membawa Wartini yang berada di belakangnya. Sekarang penuhi janjimu, teriak Bapak Agus. Apa maksudmu? Tanya Pak Tuhati. Bagaimana anakku bisa mati, teriak Bapak Agus. Pak Tuhati mencoba untuk menjelaskan dengan hati yang tenang. Gestur tubuhnya dia perlihatkan sedikit berwibawa agar tidak mencurigai warga. Ia terbunuh karena diserang macan kumbang. Memang sangat sulit untuk dipercayai, tapi begitulah faktanya, jelas Pak Tuhati. Macan kumbang bagaimana toh Pak? Mana ada seekor macan kumbang di sini? Tanya beberapa penduduk di situ. Sudahlah. Nggak usah membalikkan fakta kau iblis, ucap Bapak Agus. Setelah beberapa saat, seorang warga berlari ke arah Pak Tuhati. Pak, macannya sudah ketemu, ucap warga saat itu. Keluarga Agus dan para warga tidak mempercayai hal itu. Mana mungkin ada seekor macan kumbang memasuki area penduduk. Pak, macannya sudah ketemu, Pak, ucap salah satu warga. Keluarga Agus dan para warga tidak mempercayai hal itu. Dimana mungkin ada seekor macan kumbang masuk ke area penduduk. Ya memang jaraknya dengan hutan tidak terlalu jauh, tapi itu sangat tidak mungkin. Apakah benar tertangkap? Tanya Pak Tuhati. Belum sih Pak, namun bukti ada cakaran dan penyerangannya sama persis seperti cakaran yang mengenai Agus Pak, jelas warga. Bentar dulu, apa buktinya? Kambing milik Bu Ratih, Pak. Sementara itu, Ibu Ratih dan Saimun menangis melihat harta satu-satunya benar-benar tewas saat itu. Bu, bentar. Kok bisa kambingnya mati? Tanya Saimun. Nggak tahu, Nang, nggak tahu. Orang tua dulu pernah bilang jika ternak mati, berarti desa kita ini memang benar-benar diserang oleh lembut. Dunia menutupi kebenaran yang ada. Pak Tuhati sama sekali tidak mengakui bahwa dirinya telah membunuh Agus lewat peran Wartini yang telah disediakan terlebih dahulu saat itu.
Karena buktinya kurang kuat, akhirnya Pak Duhadi dan Wartini selamat dari gugatan yang dilakukan oleh keluarga Agus. Namun tidak demikian bagi beberapa warga yang memang telah mengetahui seluk-beluk dari keluarga Wartini. Wartini ini dinilai menjadi akal-akalan belaka oleh Pak Duhadi, yaitu untuk menutupi aib buruknya selama kejadian ini berlangsung. Semenjak kasus Agus, banyak warga yang memilih untuk pergi meninggalkan desa. Tujuannya hanya satu, tidak ingin lebih dalam ikut campur dalam permasalahan yang dilakukan oleh keluarga Pak Duhadi. Tetapi lambat laun naluri Wartini terbuka. Dia semakin tersiksa jika menjadi boneka dendam oleh bapaknya sendiri. Bahkan Wartini tidak senggan-senggan untuk menolak permintaan bapaknya saat menuju pernikahan. "Bagaimana, Dok? Kamu sudah enakan badannya?" "Pak, apa benar yang dikatakan warga kalau aku yang telah membunuh Agus? Tapi kenapa aku tidak sadar saat membunuhnya atau menikahinya, Pak?" Pak Duhadi menyisiri rambut Wartini sambil menebangkan lagu Jawa. "Pak, kenapa warga sini tuh membenci kita toh, Pak? Apa kita punya salah?" tanya Wartini. Pak Duhadi hanya tersenyum dan membisikkan sesuatu di telinga Wartini. "Ibumu sudah tersenyum di sana, Dok," ucapnya. Wartini menengok ke arah Pak Duhadi dan bertanya, "Maksud Bapak apa?" "Ibumu dulu dibunuh oleh pria hidung belang yang ingin merenggut mahkotanya. Kala itu Bapak sedang berada di luar kota, Dok. Ya karena Bapak nggak tahu siapa pembunuhnya, ya akhirnya Bapak balas dendam. Ya tentu kepada seluruh laki-laki yang mencintai seseorang wanita karena hanya nafsu semata," jelas Pak Duhadi. Wartini terkejut mendengar fakta-fakta yang dikatakan dari Pak Duhadi. "Jadi ibu dibunuh, Pak?" Pak Duhadi berhenti menyisir rambut. Dia beranjak bangkit dan berkata, "Tidak ada laki-laki yang akan melukaimu. Seharusnya kamu tahu itu. Semua laki-laki yang bernafsu tidak akan puas dengan pencapaiannya, Dok." Sementara itu, warga desa membuat strategi untuk menghancurkan keluarga Pak Duhadi. "Gimana, Mas? Gimana? Mas siap nggak? Apakah guru Mas benar-benar akan mengirimnya ke sini?" tanya warga. "Saya mendengar ada seorang wanita yang sudah dinikahi. Mempelai laki-lakinya pasti meninggal. Apa itu benar?" "Mas Muji namanya. Dia adalah salah satu santri yang dikirim gurunya untuk membenarkan mengenai konflik-konflik sosial di desa ini. Ya tentu yang terkenal wanita bernama Wartini ini." "Benar, Mas, benar. Beberapa hari lalu seorang warga desa sebelah tuh meninggal karena menikahi wanita itu. Namanya Wartini, Mas." "Wartini?" "Iya, jika dilihat dari mata telanjang sih dia seorang wanita biasa, tapi memang benar-benar cantik, Mas. Namun jika ritual itu selesai, dia jadi lelembut, Mas." Sebentar, apa hubungannya ritual dengan lembut itu?" tanya Mas Muji. "Pak Duhadi adalah dalang dari ini semuanya, Mas. Dia melakukan ritual memanggil lembut dan menjadikan Wartini sebagai wadah dari lembut itu." Muji berpikir sejenak sebelum dia mengambil langkah besarnya. "Apa ada ciri lain seperti si laki-laki itu meninggal?" Tiba-tiba seorang wanita bersama dengan anaknya ikut bergabung. Mas, ono apa toh? Ada apa?" ucap wanita itu. "Dia ini adalah ibu dari Samion. Dia memprotes keras dengan tindakan yang meresahkan hingga membuat ternaknya mati sekejap. Jika mempelai laki-laki telah meninggal, maka ternak kami akan mati semua dengan sekejap, Mas," jelas Ibu Samion. Muji mencoba untuk intisari dari semuanya, yang tentu informasi yang dia dapat. Dan kemudian ada dua kemungkinan yang bisa memisahkan Wartini dengan lembut itu. Yang pertama adalah ada sesuatu yang bisa menguasai pemikiran Wartini, karena satu hari sebelum pernikahan Wartini diambil alih oleh lelembut itu. Dan yang kedua, Wartini akan kehilangan kesadaran manakala dia telah dijadikan wadah oleh lembut itu. Dan karena itu
Memang mengakalinya amat sangat sulit. Muci harus mengambil perantara dari lembut itu. Dan yang ketiga adalah Wartini masih memiliki naluri kemanusiaan yang utuh. Ya, karena itu Muci akan mendekatinya bukan dengan nafsu, melainkan dengan ketulusan dan kasih sayang yang benar-benar memikat Wartini sendiri. Wes. Saya sudah putuskan untuk mencoba menikahi Wartini, jelas Muci. Para warga terkejut mendengar ucapan santri yang bernama Muci itu. Mas, bercanda ya? Dia itu wadah iblis loh mas, kata warga. Nah justru itu mas, saya akan menghancurkannya. Siapkan wali palsu untuk saya ya. Jangan beritahu siapa-siapa yang sebenarnya. Mari kita bekerja sama dan benar-benar mencoba menghancurkan tindakan yang benar-benar kacau ini. Iya mas, iya. Warga mengangguk paham dan mendukung tindakan Muci. Pernikahan Muci dan Wartini. Utusan dari Muci mendatangi rumah Pak Dohadi sambil menyampaikan maksud kedatangannya. Muci? Sik toh. Muci itu siapa? Apakah dia bukan orang asli desa ini toh? Dia merupakan pendatang baru Pak. Kebetulan dia ingin mencari pasangan hidup. Pak Dohadi tampak curiga dengan apa yang disampaikan oleh seorang warga itu. Muci? Iya, namanya Muci. Aku belum pernah mendengar nama itu dan tampaknya kok asing ya. Apa dia seorang utusan? Tanya Pak Dohadi. Utusan Muci itu mengangguk paham. Satu lagi, jawablah dengan cepat ya. Jangan terlihat seperti sedang menjebak seekor rusa di tengah hutan. Kamu harus rileks dan jujur. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Kok pandanganmu kosong seperti itu? Kamu bohong ya? Tanya Pak Dohadi. Dia bukan seorang utusan Pak. Dia hanya pendatang baru dan kebetulan ingin mengabdi di desa ini. Apa Bapak keberatan untuk menikahi Wartini dengannya? Kebetulan dia adalah seorang insinyur muda loh Pak, jelas utusan itu. Pak Dohadi masih menatap mata dari utusan itu. Tampaknya Pak Dohadi itu benar-benar melihat sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang atau utusan Muci ini. Ya wes, baiklah. Kapan akan digelar pernikahannya? Secepatnya Pak kalau bisa. Kalau bisa besok atau lusa. Pak Dohadi menerima tawaran itu. Namun dia juga berjaga-jaga agar apa yang terjadi kelak tidak menghancurkannya. Rencana menghancurkan Pak Dohadi berjalan mulus. Kini tinggal menunggu babak terbarunya. Malam sebelum pernikahan Wartini, Pak Dohadi merasa resah dan khawatir dengan calon mempelai pria yang akan menikahi Wartini. Dok, Bapak ingin bicara sebentar nih. Wartini mendekati Pak Dohadi dengan wajah tertutup. Jika kamu sampai jatuh hati dengan pria itu, apakah kamu akan meninggalkan Bapak? Tanya Pak Dohadi. Jika memang pelaku pembunuh ibu belum diketahui, aku tidak akan pernah jatuh hati kepada siapapun Pak, jelas Wartini. Ya wes, ingat Yondok, naluri akan mengalahkan segalanya. Bahkan nilai jahat pun bakalan kalah. Jika kamu memiliki jiwa yang besar, kekuatan jahat akan kalah dengan hati kecilmu. Wartini menyimak nasihat bapaknya. Apakah kamu siap untuk menjalankan ritual lagi, Ndok? Wartini mengangguk sebagai tanda menyetujui permintaan bapaknya itu. Ya wes, sini Dok, sini. Pak Dohadi kembali memasangkan susuk di wajah Wartini. Sekarang tunduklah kamu terhadap perintahku. Bunuh semua pria yang telah membunuh ibumu. Setelah selesai, Wartini dibawa ke dalam kamar. Sedangkan Pak Dohadi, dia melakukan ritual seperti biasa. Hari pernikahan Wartini, warga berdatangan dengan wajah sumringah. Tidak seperti biasa. Apa memang warga sengaja untuk melihat rencana cerdas dari Muci? Mas, tolong kembalilah dengan selamat ya. Kami menunggumu untuk menyelesaikan tugas berat ini, jelas warga kepada Muci. Tenang, kalian tenang saja. Aku bersama dengan Sang Pencipta yang telah mengirimku ke tempat ini. Doakan saja hal-hal baik kepadaku ya, pinta Muci saat itu.
Di saat ijab kabul berlangsung, Muji melihat wajah Wartini penuh dengan susu. Dan benar saja, itu adalah pengikat dari Wartini agar bisa dijadikan wadah dari lelembut yang dimaksud. Bagaimana? Apakah nak Muji akan tinggal bersama kami? Saya siap kok Pak tinggal bersama Pak Duhati dan juga Wartini. Asalkan di malam pertama saya ingin membawa Wartini keliling tempat ini untuk melihat indahnya malam purnama, jelas Muji. Pak Duhati mengangguk dan menyetujui permintaan Muji. Dia tidak tahu bahwa tujuan asli dari Muji ini adalah menghancurkan wadah dari lembut itu dan menghilangkannya dari tubuh Wartini. Muji sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa Wartini telah dimasuki lembut itu. Karena itu dia sangat berhati-hati bagaimana lembut itu mulai menyerangnya. Malam pertama setelah pernikahan, Muji mengajak Wartini untuk sekedar melihat purnama yang indah. Dia membawa Wartini hingga ke ujung desa di mana purnama sedang memekar cahayanya. Muji menghentikan langkah, Wartini pun ikut berhenti. Wajahnya memucat dan penuh dengan kebingungan. Kamu tahu mengapa ibumu meninggal dunia? Apakah kamu tahu fakta sebenarnya? Tanya Muji. Wartini hanya terdiam. Muji memegang tangan Wartini dengan penuh kasih sayang. Ibumu meninggal bukan karena dibunuh oleh pria hidung belang, seperti yang dikatakan oleh bapakmu. Dia meninggal karena dijadikan wadah dari lembut yang berada dalam tubuhmu saat ini. Jika kau benar mencintaiku, kembalilah seperti Wartini yang menyukai kebebasan, jelas Muji saat itu. Dengan sekejap, wajah Wartini mengeluarkan benda-benda kecil yang diyakini sebagai susu. Wartini merintih kesakitan sambil memegangi wajahnya. Keluarkan Wartini sekarang, jangan kau ambil tubuhnya, jelas Muji sambil membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Wajah Wartini mengeluarkan banyak darah dan bersama hal itu, keluarlah susuk itu. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan memegangi wajahnya. Kembalilah ke jalan Allah sekarang Wartini. Jelas Muji saat itu Wartini berteriak kencang sekencang-kencangnya. Teriakan itu membuat seluruh warga keluar dari rumahnya masing-masing dan mencari sumber suara. Setelah ditemukan, para warga langsung mengerubungi Muji dan Wartini yang sedang berada di ujung desa. Wartini masih berteriak kesakitan. Dia tak tahu bagaimana rasa sakitnya. Muji yang tahu warga mengerubunginya, dia pun memerintahkan para warga untuk tidak mendekat. Tolong cari Pak Duhati sekarang, jangan sampai lolos ya, teriak Muji saat itu. Para warga langsung mengepung Pak Duhati di rumahnya. Namun sayang, keberadaannya tidak ada di rumah. Para warga kembali melaporkan hal itu kepada Muji. Di rumah kosong mas, bagaimana? Cari rumah yang memiliki ternak. Lelembut itu telah berpindah ke tempat Pak Duhati, teriak Muji. Jika lelembut itu telah berpindah ke tuannya, dia akan mencari ternak untuk dihisap darahnya dan sama halnya ketika kematian ternak milik Samingun. Akhirnya para warga pun mencari rumah-rumah yang punya ternak. Di desa itu ada orang yang memiliki ternak hanya 2 orang, keluarga Samingun dan keluarga kepala desa. Karena ternak Samingun sudah habis mati karena misterius, akhirnya warga bertolak ke rumah Pak Kades. Setelah ditelusuri, Pak Duhati sedang bersembunyi di kandang kambing milik Pak Kades sambil menggigiti kambing dengan gigi yang amat sangat tajam. Kui, belisik, kui, teriak warga. Itu iblisnya. Sontak Pak Duhati langsung melarikan diri ke arah perkebunan tempat ditemukan Agus yang mati terbunuh saat itu. Wes, ayo dipateni ae belisik, teriak warga sambil mengangkat golok dan benda tajam. Warga terkejut dengan perubahan wajah Pak Duhati yang begitu mirip seekor siluman. Wajahnya tampak memiliki bulu dengan garis-garis di tiap sudut pipinya. Lalu tangannya mencakar-cakar tubuh kambing itu layaknya macan yang sedang kelaparan. Mulutnya penuh darah. Di beberapa sela giginya terdapat daging yang menyangkut. Itu mas, itu pak, itu mak, iblisnya itu, teriak warga. Pak Duhati berlari menghindari warga. Detak jantung para warga hampir copot, manakala Pak Duhati tidak normal seperti macan. Sementara itu, Muji masih menunggu kesadaran Wartini.
"Wartini, bangun," ucap Muji dengan penuh iba. Kamu siapa?" tanya Wartini pelan. Muji tak bisa menahan harunya. Dia baru menyadari bahwa hatinya sedang jatuh hati kepada Wartini. Beberapa saat sebelum Muji ditugaskan di desa tempat Wartini berada. "Muji, manusia itu tidaklah semua jahat. Ada juga mereka yang jatuh pada godaan setan yang membisikkan lewat hati yang penuh dengan kebimbangan," ucap Pak Kiai Guru Muji. "Nggih Pak Kiai, nggih," ucap Muji. "Jika kamu mendapati manusia yang membutuhkan pertolongan, bantulah dia. Sebarkan agama ini dengan kasih sayang dan kedamaian. Jangan kamu hancurkan agama ini dengan kekerasan dan tindak kriminalmu." "Nggih Pak Kiai, nggih." Pak Kiai memegangi kepala Muji dengan berkata, "Jadilah muslim yang sejati, yang iba terhadap manusia yang membutuhkan pertolongan ya." Karena itu juga Muji menjadi yakin bahwa sejatinya manusia yang baik adalah manusia yang peduli terhadap lainnya. Kembali saat momen Muji mendapati Wartini akan meninggal. "Aku adalah suamimu Wartini," ucap Muji sambil meneteskan air mata. Wartini tersenyum, tangannya penuh darah. "Kamu suamiku," ucap Wartini. "Iya, aku adalah suamimu." "Aku belahan jiwamu Wartini." Wartini tersenyum. Sesekali dia memegangi dadanya yang merasa kesakitan. "Jangan banyak bergerak dulu, War. Kamu masih belum seluruhnya mengeluarkan susu itu." "Aku kotor, Mas. Mana bisa kau yang suci menyintai orang yang kotor ini? Apakah Tuhanmu adil?" Muji terus meneteskan air mata. Mana bisa nalurinya menahan rasa bersalahnya. Pernikahan yang awalnya sebagai sebuah rencana, kini melekat menjadi sebuah hubungan yang sangat terasa hati. Enggak War, kamu enggak kotor. Kita bisa memulainya dari awal. Aku akan menjadi suamimu yang baik. Kita akan tinggal bersama dalam satu atap. Kamu tahu kan, kamu menginginkan kebebasan, aku akan membebaskanmu, jelas Muji. Tangan Wartini menyentuh pipi Muji. Darahnya menyentuh pipi Muji yang basah karena air mata. "Kamu menangis?" tanya Wartini. Muji memegangi tangan Wartini dan berkata, "Aku akan menyelamatkanmu, War. Tolong jangan banyak bergerak dulu." "Aku ingin bersamamu, Mas, walaupun hanya sebentar. Kamu bukanlah laki-laki yang dikatakan oleh Bapak. Kamu laki-laki baik. Tidak semua laki-laki itu tidak baik kan, Mas? Buktinya, kamu masih menerimaku yang kotor ini," jelas Wartini. Muji melihat ke kanan kiri tempatnya, namun tidak ada satupun warga yang melihatnya. "Mas, boleh aku minta satu permintaanmu?" "Apa itu, War?" Tolong Islamkan aku, Mas." Air mata Muji menetes jelas di hadapan Wartini. Tatapannya menjadi kosong, pikirannya entah kemana. Mas, kamu sanggup kan? Tubuh Wartini sudah tak sanggup lagi menahan derita dan rasa sakit atas susuk yang telah banyak menempel dalam tubuhnya. Dan ternyata susuk itu tak hanya dipasangkan di wajah, melainkan ada beberapa puluh titik yang ditempelkan di tubuh Wartini. Mas. Muji mencoba menguatkan hatinya yang hancur berantakan saat itu. Dia tak ingin kehilangan Wartini, walaupun pernikahan ini hanyalah pernikahan yang direncanakan saja. Iya War, iya. Wartini tersenyum. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wartini menghafalnya dengan sempurna. Namun begitu dia telah usai mengucapkan syahadat, nyawa Wartini tak tertolong. Wartini meninggal dengan keadaan telah bersyahadat dan kembali pada Tuhan. Muji memeluk tubuh Wartini, dia menangis sekencang-kencangnya. Perpisahannya begitu sangat menyayat hati dengan sangat bermakna. Pengejaran Pak Tohati. Para warga terus mengejar Pak Tohati mulai memasuki perkebunan. Karena dirasa sangat berbahaya, akhirnya para warga membakar seluruh isi perkebunan itu. Jago merah itu melahap habis seluruh pepohonan yang liar yang memungkinkan Pak Tohati sedang bersembunyi di dalamnya. Wes, bakar kabeh wae,
teriak salah satu warga. Betapa histerisnya kejadian kala itu. Para warga membakar seluruh perkebunan hingga dikenal dengan nama obor peteng. Api yang membakar perkebunan di malam hari yang benar-benar gelap gulita saat itu. Dan anehnya, tak ada tanda-tanda dari berlangsungnya keberadaan Pak Duhadi itu. Pak Duhadi seperti ditelan bumi, jasadnya tidak ditemukan. Dan jikalau dia berhasil terbakar, setidaknya ada tanda-tanda dari keberadaan Pak Duhadi saat itu. Malam itu juga warga hanya menunggu suara teriakan Pak Duhadi atau tanda-tanda dari keberadaan Pak Duhadi. Namun hasilnya nihil. Pak Duhadi benar-benar menghilang. Akan hasil akhirnya para warga pun melaporkan kejadian ini kepada Muji. Muji yang kala itu sedang menggotong Martini harus menahan sedihnya dengan tegar dan memberikan solusi kepada warga. Pak Duhadi belum mati, ucap Muji. Para warga pun diberikan saran oleh Muji untuk waspada. Karena malam itu juga Wartini langsung dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan serta dikuburkan. Muji tak mau menunggu esok hari karena tidak baik untuk jasad Wartini. Setelah urusan Wartini selesai, Muji kembali kuat. Dia memerintahkan para warga untuk menabuh pring kuning di kebun tempat hilangnya Pak Duhadi. Dan benar saja, Pak Duhadi muncul dengan wujud siluman macan. Muji memerintahkan para warga untuk menancapkan pring kuning itu di depan Muji dengan sejajar. Muji mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Harapannya hanya satu, yaitu agar dihindari dari gangguan siluman atau apapun yang menyerupai itu. Doa Muji dikabulkan saat itu juga. Entah dari mana datangnya, kabut mendatangi di antara Muji, warga, dengan siluman yang meyakini Pak Duhadi itu. Hingga saat itu, jarak keduanya terpisah dengan kabut yang membatasi di antaranya. Cerita ini diadaptasi sosial konflik siluman macan di salah satu tempat. Nama dan semuanya kita samarkan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari semuanya. Terima kasih buat Restu Wiratmaja sudah membagikan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.